Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Pencari Kisah. Saya dengan Genta Mutri Lestari dan saya Mang Abud. ya kali ini kita akan menelusuri tepatnya di mana Abud? Cimasigit ya. Cimasigit yang berada di Lengkong, Harjamukti, Desa Cisontrol. Nah di sini langsung aja ya. Kita akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu Aki Haji Nia. Mungkin bisa langsung saja kita tanya-tanya. Iya. Ini Aki Haji. Ya. Aki Haji. Ada yang mau ditanyakan. Jadi kami itu tim pencari kisah, mau mengetahui tentang kisah-kisah di masyarakat dan direkam di channel kami Pencari Kisah. Nah saat ini kami ingin menanyakan tentang Cimasigit. Haji, Cimasigit itu apa, nama apa? Jadi Cimasigit itu tadinya sebuah situ. Nah setelah lama berkembang, dihapus, jadi dibagi-bagi. Nah akhirnya sekarang mah jadi situ Cimasigit. Oh iya. Oh jadi awalnya itu kan luas, Panjang. Ya. Tapi namanya situ Situ. Situ Lengkong. Lengkong. Berarti Cimasigit yang bisa disebut Cimasigit itu dari mana ke mana, Ki Haji? Dari ujung Haji Kasam sampai itu tuh. Bayat. Masjid Bayat. Bayat ke sana terus. Oh, panjang sekali. Oh jadi bukan nama situnya tapi nama wilayahnya. Wilayah. Oh nama wilayahnya Cimasigit. Jadi kalau situnya itu ikonnya. Jadi Cimasigit itu akhirnya dibangun masjid. Masjid. Jadi masjid Cimasigit. Masjid Cimasigit. Oh Masjid itu kan masjid ya. Masjid. Jadi ada masjid di atas cai gitu. Di atas cai. Saya dulu mah dulu. Sekarang udah canggih. Dulu mah ada masjidnya di atas Air. situ. Kolam. Nah setelah lama dipugar, nah jadi di daratan sebagian. Nah terus kan Ki Hajinya sok ada yang bilang gitu kan dari masyarakatnya kan cenah bahwa di Cimasigit teh ada ya gaib gitu cenah kan. Tah menurut Ki Haji itu gimana? Nah dulu mah memang ada yang namanya si Koko. Nah setelah situnya dipugar nggak ada, dipindahkan ke situ Panjalu. Oh si Kokol. Nah itu tadi dipindahin nggak tahu lah siapa. Ya pindahkan mah ya pindah sendiri ya. Oh Ujung kali banyak. berwujud dedemis ya kan. Terus kan pada sana kan katanya teh yang sering ngeganggu ke rumah tangga cina gitu kan, jadi kan di sini kan Oh cuma nggak ada. Nggak. Ya kadang-kadang kalau lagi orang nggak hatinya nggak ini Iya. kemasukan gitu. ingat ke Allah banyak. Kalau kita nggak sadar mahnya biasa. Berarti Aikawitna kalau awalnya itu masjid, dulunya itu tempat pendidikan agama begini. Pesantren. Pesantren. Pesantren Cimasigit sekarang Dirombak dipindah jadi kan, Baitur Rohmah gitu. Tapi masih pesantren di sana, masih ada pesantren. Masih. Masih jalan. Terus juga rada jarang obes iya nama orang Pesantren nah terus saya kan pindah ke Al-Jihad. Al-Jihad. Tapi masjid baiknya masih ada. Jadi dulu katanya pusat pesantren itu di Cimasigit ini. Cimasigit. Juga selain pusat pesantren juga pusatnya sumber air di Cisontrolnya.
Itu dikit. So, Assalamualaikum. 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 Sebenarnya Abi di tim pencari kisah di ayah sanes kamu namanya karena wakosna sanes sebagai bangsa ngaganggu tapi untuk mencari kisah-kisah yang beredar di masyarakat gitu dan nyuhunkeun izin oge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. yuk ke rumah mah. Dah, yuk ke rumah. Yuk ke rumah. Macam macam Oke guys, sekarang kita sudah berada di lokasi di mana yang disebut Situ Lengkong, Cimasigit. Cimasigit. Dan yang tadi kata Pak Haji ya, memanjang dari Dari Pak Haji Kasam Kasam sampai dengan ke Masjid Baitur. Masjid Bait. Ya, Nah, kesananya lagi masih Nah, panjang. katanya dulu itu ini tuh situ, makanya pusatnya perairan di Perairan, sini. ya. Cuman beberapa tahun ke Kesini. maju, Semakin maju. situnya itu disekat-sekat, jadilah Jadi kayak kolam-kolam semacam kolam pribadi ya. Cuman lokasinya memanjang, yang kalau misalkan disebut kolam emang luas, Iya. kalau disebut situ Nggak terlalu besar nah gitu. jadi kolam. Oke guys, sekarang Mbah Bima sedang mencoba berkomunikasi batin ya. Kita akan langsung gabung ke Mbah Bima Ya. Nah, Langsung itu saja guys. itu Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana barusan udah penelusuran ke sana situasinya? Ya, kita barusan jalan-jalan sekeliling situ ya, situ ini situ Lengkong Cimasigit. Dan juga tadi lihat Abah sudah komunikasi secara batin ya Pak ya dengan yang ada di area Yang ada sini. di sini. Mungkin Abah bisa jelaskan Pak. Untuk sementara belum bisa saya belum bisa komunikasi, cuman ada sebagian makhluk yang mulai menampakkan diri. Yang pertama di sana ada seperti wanita yang baju putih yang Iya. tertawain kita gitu. Nah di sini barusan nggak sengaja saya memegang seperti apa domba gitu, domba gitu nih. Kalau nggak percaya baunya Ari mana? Bau pisan Mbah. Kirain teh. kepegang barusan di sekitar sini seperti Kayak seperti itu. Kirain teh itu minyak urut ya nih. Bukan, Bukan, ini bau domba ya. Bau domba. Bau domba. tapi mereka nggak ini nggak apa cuek gitu sama kita. Iya. Cuman ada yang tawain, yang takut. energi negatif dari sana datangnya panas. Panas sih. Kalau di apa ini situ ya, situ ini
netral sih menurut saya mah itu. Netral ya. Nggak terlalu besar atau negatif, energinya nggak terlalu besar, cuman ada gitu yang di sana cewek yang tertawain, yang di sini ini seperti seekor domba ya sana. Energi negatif saya nggak mau menyebutkan nama-namanya karena tujuan kita bukan untuk mencari makhluk ya, Iya, bukan. cuman untuk mengungkap gitu. Gitu mungkin. Ya, kita selanjutnya coba jalan-jalan lagi ke area masjid ya, Area Masjid Bait. masjid. Ya. Lanjut. Oke teman-teman, kita udah berada di lokasi, tepatnya di Masjid Baitur Rahmah. Dusun Kubang, Desa Cisondro. Nah, mungkin langsung saja ya kita mewawancarai salah satu Tokoh masyarakat di sekitar Masjid Bait Iya. ini. dan mungkin udah duluan punya pengalaman gitu ya. Langsung saja kita panggil kepada Ibu Ius, silahkan. Assalamualaikum Ibu. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan tentang Masjid Baitur Rahman ini, Bu. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Zaman dulu ini masjid sebelum ini kan panggung lah yang pakai itu bambu sebutnya kalau bahasa Sunda mas talupuh. Talupuh. Lampunya juga pakai lampu cempor. Mungkin sekitar ke tahun 80 berapa ya ada listrik ya. Oh, sebelum ada listrik. Lama sebelum ada listrik itu. Jadi kalau ke masjid itu waktu kecil jalan juga kan masih ya jalan setapak lah gitu. Pakai itu apa namanya yang dari daun kelapa itu. Jadi obor gitu. Obor bukan pakai baterai dulu mah. Jadi anak-anak tuh dari Harjamukti dari Kubang ini ke sini sebelum ada pesantren Miftahur Rahman. Oh, jadi tempat ngaji itu madrasah itu sebelumnya di sini. Terus guru ngajinya Bapak Haji Aceh. Haji Haji Aceh ya almarhum. Ya almarhum. Jadi dari zaman kakak gitu sampai ya sekitar ada listrik tuh masih di sini Masih di gitu. sini. Ya terus pindah ke pesantren jadi bukan dibilang mati sih masih terus berjalan, cuma anak-anaknya yang mengaji Sentral, pindah ke pengajinya pesantren pindah ke ya pesantren yang lebih pesantren dekat. Miftahur Rahman ya. Dulu kan sebelum ada pesantren ke sini tuh anak-anak sebelum asar tuh udah pada datang Sini. gitu, gitu, pada main dulu gitu. Terus pada tanginas lah cek bahasa Sunda gitu. Gitu. Ya begitulah. Sekarang menjadi ini udah direnov jadi ya begini. Udah bagus alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Dan juga lokasinya masjid ini kan dekat ke situ ya dulunya, situ Cimasigit, Cilengkong. Iya. Jadi dulunya belakang ini itu situ atau gimana? Kata Aki Haji mah tadi lah Kata Aki Haji memang sampai sana sih masih panjang gitu. Cuma setahu saya ya agak dari kecil tuh udah jadi pesawahan. Udah dibikin pesawahan dari ini nih jadi kolamnya sampai yang tadi yang sebelah masih ada itu kolam. Tapi separuh udah dibikin sawah. Pesawahan. Cuman kalau dulu otomatis juga pusat aktivitas kayak MCK kayak gitu kan. Di sini ya sekitar Iya, sini. masih ada dulu mah gitu, masih ada pusat air. Sekarang kan udah pada punya air di rumah. Jadi otomatis sumur-sumur yang di bawah itu mati. Udah ya nggak ada itu. Mungkin ini Bu, kami minta izinnya untuk melakukan penelusuran di area sini kepada warga di sini, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Adapun kami tidak ada niat untuk mengganggu, kita hanya ingin mengetahui kisah, dongeng, hikayat yang ada di masyarakat ini. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya. Oke teman-teman, saat ini Mbah Bima sudah melakukan mediasi ya, memasukkan yang ada di sekitar ke mediator. Boleh dilihat
dan tentunya jangan coba-coba melakukan hal tersebut tanpa bimbingan Ya, yang ahli di bidangnya. bukan suatu hal percobaan. Dan percobaan kita pun ini sebuah tim, ada doa pembukaan, Iya. ada juga pokoknya Jadi tawasulan ya. tawasulan. Jadi jangan coba-coba main-main dengan hal gaib tanpa adanya bimbingan. Jangan menyepelekan lah gitu. Mudah-mudahan bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Ini bisa langsung coba ajak komunikasi deh. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah. Yang sosok yang tadi ya, yang perempuan tadi yang kita bahas. Kayak ipat. Melipat. Jadi yang dipanggil itu yang perempuan tadi yang dimasukin ke mediator, ya yang berhubungan tadi yang ganggu itu keluarga gitu. Tapi kalau kelihatan emang cantik sih wanita, Cantik. Tapi kasih cantik-cantiknya juga. baju putih sama mahkota yang perak di sini. Dia itu penunggu di sini gimana atau Dulunya ya, tadi saya sempat melihat masih berhubungan sama Cimas Sigit yang namanya apa, ikan yang disebut si kohkol. Sikoh. Nah si kohkol itu ada yang punya, yang punyanya nggak tahu siapa, saya nggak terlalu dalam ya. Yang berbadan tinggi, keker, pakai pakaian hitam, itu pakai apa, dudukui, apa sih dudukui, cuman seperti bukan duduk sih, dulu Gitu. dulu pakai ini. kan dulu? Jadi kendaraan dia itu, kendaraan Ikan itu. ikan itu suka di apa, bisa ditumpangi lah gitu. Namanya juga gaib lah gitu. Seperti itu yang saya lihat tadi waktu berdoa di masjid gitu. Dan Nyai ini juga hubungannya sama tempat ini. Sama tempat ini. Dulunya kan di sini ada seperti bangunan tapi terbuat dari apa, awi ya, awi. Nah di sana mungkin kalau dikatakan sekarang mah apa, padepokan, tapi dulu mah nggak tahu apalah, cuman kecil berbentuk awi ini ya. Cuman ada dudukannya di sini. Jadi apa, dulu mah airnya itu mengandung energi. Kalau yang kuat daerah sini sekitaran Lengkong Awi sini ya, kalau yang kuat mah itu untuk secara mitosnya untuk berdagang itu cepat melesatnya. Cuman cepat juga godaannya. nah itu godaannya kuat. Kalau nggak kuat ya penceraian itu atau selingkuh lah gitu. Bisa langsung Mungkin secara mitos itu, tapi walau alam ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Coba bah. Aduh, neng dipanggil. Makanya nyai mah saya teh gini kan bikin alimun. Nah, tuh bingung nyebutna. Bangun udah Alim. kunaon Isin. sarang saha namina ieu nyi naon, nyai naon namina, nyai naon, Astagfirullahaladzim. nyai naon namina punten. Terus anjeun sok terkadang sumping ka bumi ngagoda, tapi kadang-kadang ngagoda kanu kos rumah tangga tapi terus Ya nih atuh. kita ini apa kawatos karunya Nyantai. Oh ganteng. Ganteng. Saha nu ganteng teh? Saha nu ganteng, Neng. Neng? Ya bah.
tunjuk nu mana nu ganteng. Tunjuk Cobi nu mana nu ganteng. Oh manteng. Manteng ganteng geus ada ganteng. Mantang. Jadi leres nu sok ngagoda karena rumah tangga gitu. Tapi kami dari tim pencari kisah mengingatkannya kepada anak untuk mulai dari sekarang jangan menggoda lagi, tapi Anda itu makhluk Allah dan kembalilah ke jalan yang benar ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling emutan gitu. Nanti yang aing ngaganggu makan manusia di dia ge henteu ngaganggu ka neng ka nyai. Kalau memberikan energi positif buat dagang atau apalah ke Boleh ya, Pak. pencaharian masyarakat di sini nggak apa-apa gitu. Bagus ya. Cuman jangan sampai menyesatkan orang-orang yang berada di sekitar Anda, sekitar Lengkong ya. Itu Lengkong. Itu Lengkong Agung ini. Kalau Cimas Sigit ini. Siap? Cokurung bae itu. Kita ngaganggu deui. Alah mahkota nasi amun bohong. Ulah ngawaduh. Ya. Jadi fungsiun. Nyai, neng, linggih palih mana? Di palih mana linggihna? Assalamualaikum. Hah, hartosan. Dengar hartosan. Linggih atau bahasa cicing di mana? Cicing di mana? Cicing Oh, tempat Anda itu di mana? Tempat anjeun di mana? Iya, ini gitu ngerti. Oh, cicing teh di ditu. Dina tangkal. Berapa kau? Tangkal sawo. Oh, Kumaha we? nggak emot ya kan dulu mah di rumah tadi nenek gini kan dulu ada tangkal sawo Oh, gitu. sawo badak. Oh, ayeuna maksudnya kan di apa di Tebang. Masari. Nah, aduh nenek emot. Sekarang eta apa sih lah yang belang itu ada Emang biasanya aya nu kitu mah suka di pohon ya. Saya tinggal di pohon sawo. Terkadang di pohon, terkadang di air, terkadang pokoknya tergantung makhluknya. Ada yang dari golongan jin itu kan rupa-rupa, ada yang golongan iblis, ada yang golongan apa, soalnya ketinggalan video ada yang golongan muslim. Anda sebangsa golongan apa? Sebangsa yang golongan naon? Iblis, jin atau muslim? atau Kristen Masa golongan naon? Muslim. tapi kan jawab salah sampurasun itu dah saya Ya kalau dikatakan itu bukan muslim. Bukan muslim. curiga Cuman bisa juga tadi kata Abah bisa juga ngasih apa kebaikan ya, kebaikan. Kan bangsa jin itu ya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya apa, yang enggak punya di manusia nggak punya. iya Cuman manusia bisa membawahi mereka gitu. Dan mereka bisa nurut sama manusia dengan tingkatan-tingkatan keilmuan tertentu. Kita juga selaku manusia wajib untuk meningkatkan ilmu, iman, Iya, tauhid, akidah. gitu. Iya masih nyain tadi. neng tadi dah ini ada ngukeun kita gitu ya Oh cerita nu yang cerita teh iya tadi teh. Tadi. nah itu nih bang Beda. beda dah Udah.
Jadi kalau sosok mah banyak gitu ya. Kalau sosok ya banyak, cuman kan kembali lagi kita mah bukan untuk mencari makhluk gaib atau iblis atau jin Iya. apa, bukan, tapi untuk mengungkap kisah yang beredar di masyarakat dan berusaha kita untuk meluruskan kalau ada penyimpangan-penyimpangan Iya. tertentu ya gitu. Saya juga kisahnya kan ada yang suka mengganggu rumah tangga katanya di sini, dan lewat mediasi ini kita juga udah ada pembuktian ya. Assalamualaikum, punten sampurasun, Neng, Nyai, Dewi, nanti namanya Ayu. Cah, Mbak Ayu. Nini atau sebagai biasa nyarios. Assalamualaikum, punten, biasa nyarios. Orang betakeun ya. Tapi kalau ngelihat energi di sini ya enggak ini sih, enggak besar, Variatif ya. enggak apa. Ya pokoknya enggak besar, cuman kerasa hiliwir angin. Assalamualaikum, punten sampurasun. Terus nu biasa dipetakeun ya. Nyarios atuh sok nyarios. Biasa dipetakeun ya. Assalamualaikum, punten sampurasun. Biasa nyarios. Sareng saha? Tedaknya. atuh punten nyi antara pi neng ieu mah atuh petakeun dipetakeun manawi neng atau nyai kumaha bentukna gitu tah. Sok tara. Jadi kalau orang mah pemalu. Udah Tapi kieu. biasa mangrupakeun hewan naon ieu biasana gitu. Kalau kelihatan mas saya dari awal itu ngebentuknya seperti manusia. Jadi kalau manusia mah pemalu, jadi diam-diam menghanyutkan. Terkadang diam tapi iya gitu. Ganggu. Datangnya itu dari sumber energinya ya media air. Air jadi mengalir kan ya masuknya ya media air gitu. Jadi masuknya melalui air gitu. Jadi otomatis kita kalau misalkan mau minum baca dulu bismillah. Kalau enggak ya kemungkinan ini nih. Nyai atau neng. Jadi mengandung ya energi itu energi terkadang apa dilihat oleh lawan jenis itu perbawaannya kayaknya selingkuh atau apalah gitu ya. Gitu nyi karunya udah yang ke belakang mah udah, yang ke belakang ya. Saya dari tim pencari kisah mengingatkan kepada anak kembali lagi ke jalan, Kembali ke Allah. lurus lah. Anda itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari api. Ya. Udah kita cukup lama kasihan ya.